Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membeli Bitcoin. Jadi ini pertanyaan yang sangat basic ya sebenarnya, tapi saya sering mendengar dari berbagai kalangan dan juga teman-teman yang bertanya sebenarnya apa sih Bitcoin itu? Jadi Bitcoin merupakan aset utama di market cryptocurrency. Bitcoin sendiri di-develop oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Dan Bitcoin sendiri merupakan aset dengan kapitalisasi pasar paling besar di market kripto saat ini. Jadi valuasi dari Bitcoin itu per detik ini ya di syuting 4 April 2024 ini mencapai hampir 1,3 triliun US dollar. Jadi silahkan teman-teman hitung sendiri ya berapa rupiahnya itu karena sangat banyak sekali. Dan Bitcoin sudah masuk top 10 aset terbesar di dunia. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi ya apakah Bitcoin scam, ya apakah Bitcoin ini hanya tipu-tipu dan lain sebagainya. Karena masih banyak simpang siur sebenarnya di luar sana. Bitcoin ini sebenarnya ada bentuknya atau enggak sih? Jadi Bitcoin itu nggak ada bentuknya. Tapi Bitcoin adalah digital currency yang mana disimpan di dalam jaringan blockchain dan jaringan itu ya yang berharga. Jadi Bitcoin itu nggak ada wujudnya ya teman-teman. Karena saya sering melihat ya di sosmed banyak yang seliweran orang yang jual beli Bitcoin itu dan ada wujud fisik Bitcoinnya sama sertifikatnya. Kayak sertifikat rumah lah seperti itu. Jadi itu sangat tidak tepat ya dan juga tidak benar karena Bitcoin sendiri tidak ada wujudnya. Ya, tapi ada value-nya di dalam jaringan blockchain itu sendiri. Nah, sebelum kita memahami bagaimana cara membeli Bitcoin, sekarang kita pahami dulu pasar di mana Bitcoin itu dibeli. Jadi pada dasarnya di dalam crypto market, di dalam tempat kalian membeli Bitcoin, itu ada dua jenis market teman-teman. Pertama itu adalah market spot, kedua itu market derivatif. Pertama, apa itu market spot? Market spot ini bisa juga dibilang ya sebagai marketnya para investor. Tempat di mana investor ini melakukan pembelian. Kenapa kok dibilangnya investor? Karena ketika teman-teman trading ya atau investing di market spot itu hanya ada satu sistem ya di mana teman-teman itu bisa memperoleh keuntungan ketika harganya naik. Jadi teman-teman beli ya di harga murah ya. Misalkan di sini Rp 500 ya. Ini teman-teman bisa memperoleh keuntungan ya ketika harga ini naik ya di Rp 550. Jadi keuntungannya dari mana? Ya, keuntungannya itu adalah dari selisih antara harga teman-teman membeli dan juga harga teman-teman menjual. Karena ini ada selisih ya. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 50. Selisih ini adalah tingkat keuntungan yang teman-teman peroleh ketika teman-teman membeli di market spot. Jadi pertanyaannya harus beli di bawah ya, terus habis itu jual di atas, itu iya. Tapi kita tahu ya ada yang namanya time frame di dalam trading dan juga investing. Bisa aja teman-teman menggunakan time frame yang kecil. Ya, misalkan saya pakai time frame 1 jam. Itu artinya kita hanya melihat pergerakan harga dari 1 jam terakhir. Dan ketika di situ ada selisih ya, penjualan dari kita membeli itu bisa juga disebut sebagai keuntungan atau capital gain. Jadi capital gain itu adalah selisih positif ya antara harga ketika teman-teman membeli dan harga ketika teman-teman menjual. Jadi ketika teman-teman masuk di market spot ya harapannya itu adalah harga ini akan terus mengalami kenaikan. Karena satu-satunya cara kita bisa memperoleh keuntungan di market spot itu adalah dengan berharap ya harga ini terus mengalami kenaikan. Dan yang kedua itu adalah market derivatif di mana ini konsepnya sangat berbeda dengan market spot. Kalau di market spot teman-teman beli barangnya, terus barangnya itu ditaruh di dompet teman-teman. Jadi punyanya teman-teman ya. Persis kayak teman-teman ini beli mata uang tertentu ya. Saya beli US dollar terus habis itu saya masukkan ke dompet saya. Itu konsep di market spot. Tapi di market derivatif ini teman-teman nggak punya barangnya. Apa artinya nggak punya barangnya? Jadi teman-teman hanya memperjualbelikan kontrak perdagangan. Kontrak perdagangan itu adalah suatu kontrak ya, kertas digital ya yang nggak ada wujudnya yang menyatakan bahwa teman-teman ini memiliki aset tertentu. Yang mana di sini adalah asetnya itu Bitcoin. Dan ketika teman-teman menggunakan pasar derivatif, teman-teman itu bisa memperoleh keuntungan dari dua arah. Pertama, ketika teman-teman melakukan posisi perdagangan long ya. Posisi perdagangan long itu teman-teman persis ya seperti market spot. Ya, ketika harga naik, teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Cuman di sini teman-teman harus memahami ya, kalau di dalam market derivatif itu teman-teman bisa menggunakan margin atau leverage untuk meningkatkan ya daya beli
atau daya jual yang teman-teman miliki ya. Kemudian bisa memperoleh keuntungan ya ketika teman-teman melakukan short atau sell short. Di mana ketika harga suatu aset ini turun ya, ini teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Market derivatif sendiri pertama kali diciptakan ya, itu untuk lindung nilai atau hedging. Di mana ketika itu market crash dan para investor membutuhkan suatu instrumen yang mana bisa melindungi nilai mereka ketika investasi ini turun. Akhirnya lahirlah pasar derivatif. Meskipun demikian ya, pasar derivatif kripto di Indonesia ini masih belum disetujui. Jadi belum ada legal ya yang mengatur market derivatif di Indonesia atau mungkin sedang digodok ya oleh para regulator. Sehingga di sini ya kita akan lebih berfokus ke market spot ya. Market spot yang pasti-pasti aja. Karena kita selalu ungkapkan mungkin tidak semua orang bisa menjadi trader. Kenapa? Karena dari 100 orang yang trading hanya 3 yang akan berhasil. Tapi kita yakin bahwa semua orang itu pasti bisa menjadi seorang investor. Jadi tanpa berlama-lama ya, ini kita bedah ya gimana cara membeli Bitcoin sebagai seorang investor. Ketika teman-teman udah memilih untuk jadi investor dan trading di market spot, teman-teman harus memahami kalau di sini di market spot pun ini ada 2 jenis bursa ya. Pertama itu adalah CEX atau Centralized Exchange dan yang kedua itu adalah DEX atau Decentralized Exchange. Maksudnya apa itu CEX? CEX itu adalah suatu perusahaan bursa kripto yang tersentralisasi atau segala informasi ya, segala transaksi dan juga pertanggungjawaban itu dikelola oleh satu pihak saja. Artinya satu pihak atau satu perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap semua aktivitas trading yang dilakukan di dalam CEX atau Centralized Exchange itu. Sementara ya ada yang namanya DEX atau Decentralized Exchange. Jadi Decentralized Exchange itu merupakan tempat bursa memperjualbelikan kripto yang mana tidak ada pihak yang tersentralnya ya. Jadi teman-teman langsung melakukan transaksi on-chain di jaringan blockchain itu sendiri. Apa itu transaksi on-chain? Yaitu adalah transaksi ketika teman-teman ini membeli Bitcoin ya tanpa adanya perantara. Jadi teman-teman langsung membeli di jaringan itu sendiri. Nah, sementara yang di CEX ini tergolong dalam off-chain transaction. Apa artinya? Artinya teman-teman menghubungi bursanya dulu ya untuk membeli Bitcoinnya. Baru setelah itu dari bursanya itu melakukan transaksi on-chain. Ya. Jadi ada layernya dulu. Itulah kenapa transaksi di CEX itu jauh lebih cepat daripada transaksi di DEX. Ketika teman-teman transaksi di DEX ya, ini pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga technical error, technical isunya ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Dan teman-teman pun juga harus tahu ya cara menyimpannya itu bagaimana ya, gimana supaya walletnya ini tidak diretas ya, dan berbagai technical isu lain yang mungkin teman-teman peroleh ketika teman-teman ini menggunakan DEX atau Decentralized Exchange. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ini pemula, ini mending menggunakan CEX aja atau Centralized Exchange. Dan Centralized Exchange itu sendiri di Indonesia ini banyak sekali ya teman-teman yang sudah terregulasi ya, sudah diatur oleh para regulator yang mana aman ya. Kalau dibilang aman di crypto market itu sebenarnya nggak ada yang 100% aman, tapi reliable katanya ya. Jadi di sini ya karena kita menggunakan contohnya untuk pemula ya, kita akan menggunakan CEX ya atau Centralized Exchange. Dan Centralized Exchange itu di Indonesia itu ada banyak sekali teman-teman ya, ada Indodax ya, ada Toko Kripto, kemudian ada Reku, ada Thrift, ada Pintu dan lain sebagainya. By the way, kita juga nggak disponsor ya oleh berbagai Centralized Exchange tersebut, tapi kita di sini ingin heads up ya, karena para owner dari exchange itu kebetulan juga banyak ya relasi dengan Akademi Kripto. Jadi teman-teman kalau mau trading ya, membeli Bitcoin itu fokusnya di market CEX aja. CEX yang ada di Indo atau Centralized Exchange yang ada di Indo. Untuk contoh ya di video ini kita akan menggunakan Indodax. Sekarang kita menggunakan platform Indodax. Di sini kita melihat laman utama Indodax, di mana ketika teman-teman ini mau trading, langkah pertama itu teman-teman harus daftar dulu ya. Ketika teman-teman daftar, berarti teman-teman menyerahkan identitas yang teman-teman miliki. Istilahnya teman-teman harus KYC atau Know Your Customer, di mana teman-teman harus menyerahkan ya data pribadi tertentu, baru ini bisa diolah dan juga diproses. Nah ini contohnya Indodax ya. Teman-teman kalau belum punya akun, klik di kanan atas ya, daftar ya. Kemudian di sini ya, teman-teman harus memasukkan semua data-data pribadi.
Setelah teman-teman berhasil memasukkan semua data-data pribadi, teman-teman buat kata sandi dan juga buat akun. Lalu teman-teman akan didirect ke email masing-masing untuk teman-teman bisa konfirmasi bahwa itu akun yang teman-teman buat. Setelah teman-teman berhasil memverifikasi akun yang teman-teman miliki, selanjutnya teman-teman di sini bisa melakukan KYC atau Know Your Customer, di mana teman-teman harus submit ya untuk KTP ya atau SIM atau data-data pribadi lain untuk memastikan bahwa akun ini asli ya, dimiliki oleh seorang tertentu ya, apakah warga negara Indonesia atau warga negara luar, karena ini berkaitan dengan pajak dan juga informasi-informasi sensitif yang lainnya. Nah, ketika teman-teman berhasil membuat akun Indodax, teman-teman akan dialihkan di laman utama, dan di laman utama ini adalah market yang sesungguhnya ya teman-teman, di mana ada harga yang naik dan juga ada harga yang turun. Tapi sebelum teman-teman bertransaksi, ada satu hal penting yang harus teman-teman tahu sebelum melakukan transaksi kripto, yaitu adalah wallet atau saldo atau modal ya, atau capital atau uang ya buat teman-teman tradingkan. Karena sama seperti segala jenis ya financial market atau penanaman modal, teman-teman butuh modal atau capital kalau ini nilainya ini mau tumbuh. Jadi selalu muncul pertanyaan, apakah saya bisa trading kripto tanpa modal? Itu jawabannya 100% tidak bisa. Karena sama seperti pasar modal, di sini pun teman-teman juga memodali ya beberapa project ya, beberapa altcoin ya atau Bitcoin itu sendiri untuk nilainya ini bisa naik. Jadi beda sekali ya teman-teman dengan Ponzi, di mana kalau Ponzi itu kan sistemnya perusahaannya itu bisa memperoleh keuntungan ketika ada orang baru masuk terus ya. Jadi ada orang baru masuk deposit ya, uang depositnya itu diberikan untuk return imbal balik orang yang lama. Tapi ini sistemnya beda Bitcoin, karena Bitcoin ini jaringannya di seluruh dunia ya, terdesentral, dan banyak sekali miner Bitcoin yang memvalidasi transaksi per transaksi setiap saat di jaringan Bitcoin. Jadi itu yang membedakan ya Bitcoin ini dengan Ponzi, karena Bitcoin ini memiliki real use case atau kegunaan sebagai alat tukar ya di luar negeri, alat penyimpan kekayaan, dan juga sebagai utilitas ya. Karena sekarang udah ada layer 2 dari Bitcoin, di mana banyak sekali ya decentralized application yang bisa dibangun di atas jaringan Bitcoin. Jadi secara fungsi sudah mirip ya dengan berbagai altcoin lain seperti Ethereum. Yang paling penting itu adalah di bagian kiri ini ada wallet atau di sini ada dompet, teman-teman. Teman-teman bisa klik di bagian dompet. Di sini ya aset utama yang bisa teman-teman tukarkan untuk melakukan perdagangan itu di sini adalah IDR ya atau Indonesia Rupiah, dan juga USDT ya atau United States of Dollar Tether ya. USDT ini adalah stable coin yang paling umum digunakan di crypto market, yang mana sudah ya hampir lebih dari 60-70% ya pengguna USDT di dunia stable coin. Apa sih fungsinya USDT atau stable coin? Yaitu adalah sebagai suatu utilitas token yang menahan nilai. Apa artinya menahan nilai? Karena Bitcoin itu kan fluktuasinya tinggi. Berbagai aset altcoin itu juga fluktuasinya tinggi. Lalu kalau semua fluktuasinya tinggi ya, ini gimana nih menahan nilainya? Itulah kenapa diciptakan stablecoin ya, USDT, USDC, USDD ya, USDE dan lain sebagainya, ini untuk menahan fluktuasi dari market crypto yang terlalu tinggi. Jadi kalau teman-teman mau membeli Bitcoin ya, teman-teman harus membeli stablecoinnya dulu untuk ditukarkan di Bitcoin. Atau misalkan teman-teman mau membeli altcoin lain, teman-teman harus memiliki USDT ya atau stablecoin lain, USDC, USDD, USDE untuk ditukarkan ke altcoin yang lain. Pertanyaan sama, kalau misalkan teman-teman mau cash out ya, altcoin yang teman-teman beli, Bitcoin yang teman-teman beli ini mengalami kenaikan, ini teman-teman menukarkan Bitcoin kalian dengan stablecoin atau USDT. Jadi awalnya ya dari fiat rupiah teman-teman tukarkan ke USDT, baru setelah USDT teman-teman tukarkan ke aset kripto. Nanti cash outnya juga sama flow-nya ya. Dari aset kripto yang mau teman-teman jual, ini dijadikan dulu ya USDT, baru dijadikan oleh fiat. Tapi di Indodax ini diberikan kemudahan sehingga ada pair yang langsung IDR. Jadi Bitcoin.IDR. Itu artinya teman-teman membeli Bitcoin dan menjual IDR yang teman-teman miliki. Jadi itulah enaknya menggunakan exchange dalam negeri, karena teman-teman tidak perlu menukarkan dulu ke stablecoin. Dan untuk rupiahnya sendiri teman-teman bisa melakukan deposit ya di sini menggunakan berbagai menu pembayaran yang ada. Ya, pakai bank apapun di sini bisa, teman-teman. Atau misalkan e-wallet lain juga bisa untuk membeli ya fiatnya untuk ditukarkan ke aset kripto. Sekarang teman-teman sudah memahami ya, kalau teman-teman membutuhkan
wallet ya untuk bertransaksi kripto itu sendiri. Nah ini saya punya nih ya saldonya dari USDT ya sebanyak 6.000 USDT atau IDR rupiah ya sebanyak 15,9 juta. Nah teman-teman kalau mau top up ya, mau deposit itu sebenarnya bukan hanya dengan cara teman-teman deposit fiat dari bank, tapi teman-teman juga bisa melakukan on-chain deposit. Apa itu artinya? Ini artinya ketika teman-teman punya wallet cryptocurrency lain di luar yang Indodax ini, ya, ini teman-teman bisa mentransferkan aset yang ada di wallet teman-teman masuk ke sistemnya Indodax ini. Jadi misalkan USDT, ya ini teman-teman bisa klik ya deposit dan juga beberapa pilihan jaringan yang tersedia di sini adalah TRC20, BEP20, Polygon dan juga ERC. Ini bisa teman-teman pilih ya. Bahkan teman-teman bisa mendepositkan Bitcoin dari wallet Bitcoin yang ada di luar Indodax masuk ke dalam Indodax mungkin kalau teman-teman mau jual atau cash out. Jadi di sini teman-teman lihat ya TRC20-nya ya, kemudian di sini klik ya mengerti dan teman-teman langsung ya disajikan alamat TRC20-nya. Kemudian alamat ini teman-teman copy paste ke wallet yang ada di luar Indodax, baru teman-teman withdraw dan masuk ke Indodax. Ini yang disebut dengan on-chain deposit ya, atau juga ada istilahnya on-chain withdrawal. Teman-teman juga bisa withdraw dari Indodax masuk ke dalam walletnya teman-teman. Jadi pastikan ya teman-teman tahu ya caranya self custody atau menyimpan aset kripto yang teman-teman miliki sendiri. Nah ini bagian yang ditunggu-tunggu nih. Kita masuk bagian utama yaitu adalah bagian marketnya. Saya udah nggak sabar nih mau trading kak ya. Ini kita masuk di halaman utama Indodax dan di sini ada berbagai pilihan aset teman-teman. Ya kalau teman-teman punya alternatif lain selain Bitcoin, teman-teman bisa membeli berbagai aset altcoin yang ada di bawah sini. Tapi ingat, aset altcoin ini memiliki risiko yang jauh lebih tinggi karena fluktuasi harganya itu sangat berbeda ya dengan Bitcoin. Dia bisa naik puluhan persen bahkan ratusan persen dalam satu hari, tapi bisa turun juga ya 40-50% dalam waktu satu hari yang sama juga. Jadi risikonya ini juga sebanding dengan tingkat keuntungan yang teman-teman bisa peroleh. Tapi kalau Bitcoin ya ini relatif stabil ya di kripto. Di kripto itu naik turun 5-10% sehari itu dianggap stabil. Ya karena aset lain tuh naiknya ratusan bahkan ribuan persen dalam waktu satu hari. Jadi ya sesuaikan dengan risiko teman-teman dan karena di sini kita akan bahasnya Bitcoin, cara membeli Bitcoin, kita di sini klik ya bagian Bitcoinnya. Ini adalah informasi market BTC2 IDR ya, Bitcoin market, di mana teman-teman bisa dilihat ya, harga terakhir di 1.052 juta. Dan selama 24 jam terakhir ya, fluktuasi harga Bitcoin ini sangat kecil ya, 0,69%. Harga tertinggi 1.051 juta, harga terendah 1.051 juta dan harga tertinggi 1.073 juta. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk 24 jam terakhir ya, volume ini mencapai 43,5 Bitcoin ya. Jadi 24 jam terakhir yang diperdagangkan itu 43,5 ya Bitcoin dengan volume kalau dirupiahkan itu 46,2 miliar. Jadi kalau kita mau berdagang suatu aset ya, ini hal pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah melakukan analisa ya atau technical analysis. Di Indodax sendiri ya, ini juga disediakan built-in ya, platform mungkin juga dari TradingView ya di sini, yang mana teman-teman bisa menggunakan ini untuk analisa ya, untuk analisa yang lebih mudah ya teman-teman bisa ya klik full screen ya di sini dan langsung didirect ke tab yang berbeda. Nah ini kita selalu sarankan kalau teman-teman mau trading ya itu gunakan time frame yang lebih besar ya. Mungkin bisa time frame weekly ya untuk melihat pergerakan harga Bitcoin. Nah, di sini kita melihat ya bahwa Bitcoin ini terus mengalami kenaikan ya, atau dalam uptrend karena kalau kita tarik garis seperti ini ya, ini Bitcoin ini menunjukkan ya tren yang naik. Nah, dari tren yang naik ini pertanyaannya berarti kan kita harus membeli. Tapi pasti timbul ya pertanyaan itu adalah di mana saya harus membeli. Kalau kita lihat ya area membeli, ini pun kita juga bisa melihat ada harga tertinggi di sini. Apa itu maksudnya harga tertinggi? Itu adalah harga yang secara historis ya pernah terjadi sebelumnya. Jadi sebelumnya ini Bitcoin sempat menyentuh ya 960 juta ya sekian di tahun 2021. Dan sekarang titik harga ini tertembus karena uptrend yang begitu signifikan. Pertanyaannya ya, ini berarti kita harus membeli di mana ya? Membeli di mana yang ideal itu adalah di area yang penting sebelumnya. Karena ini area tertinggi sebelumnya, ini juga bisa dianggap sebagai area penting ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan suatu tempat untuk melakukan pembelian.
ya. Berarti ada potensi Bitcoin ini turun dan retest lagi ya area 900 juta untuk kemudian ya, karena tren utamanya ini naik, berarti ada chance ya Bitcoin juga mengalami kenaikan. Nah, oke, jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, teman-teman harus membeli ya ketika harga ini mendekati 900 juta secara teknikal ya seperti itu. Tapi karena ini praktik ya, kita juga bahas ya praktiknya bagaimana cara membeli Bitcoin. Jadi teman-teman pun sebenarnya juga bisa melakukan borong Bitcoin ya, seperti yang dilakukan oleh Bro Timothy. Jadi apa yang dilakukan oleh borong Bitcoin? Jadi teman-teman melakukan pembelian ya di setiap area penting. Atau bahkan tanpa area penting pun, kalau misalkan teman-teman membeli di sini ya, kemudian membeli lagi di sini, membeli di sini, membeli di sini, membeli di sini, bahkan membeli di sini. Lalu ketika turun ini membeli lagi ya, membeli lagi. Ini teman-teman secara keseluruhan ya rata-rata ini kan harga ini naik terus ya. Jadi teman-teman bisa memperoleh keuntungan ya. Rata-rata naik terus ya dan memperoleh keuntungan. Karena harga rata-rata teman-teman ini bagus di sini ya. Itulah yang namanya adalah metode DCA ya, dollar cost average. Itu juga bisa disebut ya sebagai metode DCA atau dollar cost average atau split ya, average entry untuk memperoleh entry yang terbaik. Kita kembali ke market karena kita mau membeli dan akumulasi ya DCA ya, di harga berapapun. Jadi teman-teman bisa ya memilih untuk bagian membeli Bitcoin. Karena kan teman-teman mau membeli. Nanti kalau teman-teman mau take profit atau cash out Bitcoinnya ini di bagian kanan ya, di bagian jual Bitcoin ini. Ketika teman-teman mau membeli Bitcoin, ini ada dua jenis yang bisa teman-teman gunakan ya. Yaitu pertama adalah limit order, kedua itu adalah market atau instant order. Apa maksudnya limit order, Kak? Jadi limit order, misalkan kita menghendaki membeli Bitcoin di harga tertentu ya. Misalkan di sini saya pengen membeli Bitcoin di harga 900 juta. Nah, ini saya bisa pasang limit beli Bitcoin di 900 juta. Terus kemudian dengan total uang yang saya miliki 100 juta ini saya mau berapa banyak Bitcoin. Misalkan saya 25% dulu. Ini bisa teman-teman tarik glide-nya. Ya, kemudian teman-teman klik beli Bitcoin dan place order. Di sini teman-teman melakukan suatu proses yang namanya adalah teman-teman bidding ya. Atau teman-teman ini memasang order pending pembelian di area tertentu ya. Ini saya pasang order pembelian Bitcoin ya, ketika harga ini koreksi di 900 juta dengan 25% dari capital saya yaitu adalah 27 juta. Nah, apa yang dilakukan oleh market ya, ketika harga ini turun ya, mengalami koreksi di 900 juta, order saya ini akan ke-trigger. Karena saya memasang dan juga mengantri di order book ya. Saya mengisi likuiditas yang ada di Indodax. Saya pasang bid di order booknya. Oke. Tapi selalu timbul pertanyaan ya, apakah mungkin saya bisa beli sekarang? Saya maunya ini masuk sekarang ya. Saya maunya scalping ya. Misalkan saya mau scalping di sini ya. Misalkan kita lihat time frame yang lebih kecil ya. H1 seperti ini time frame-nya Bitcoin. Ya misalkan H1 seperti ini ya, gambarnya chart dari Bitcoin. Nah, ini saya mau melakukan pembelian ya sekarang dengan harapan nanti saya jual lagi ya ketika dia naik ke sini. Ya, saya mungkin trading ya dengan setup seperti ini ya. Saya membeli di sini, mau saya jual di sini, saya mau scalping. Apakah bisa? Bisa. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya market order di Bitcoin, ya, klik market dan kemudian di sini langsung ya. Kalau market itu teman-teman nggak ngebid, harganya bukan sesuai harga yang teman-teman kehendaki, tapi selalu dipilihkan harga terbaik di market. Jadi di sini teman-teman bid ya, teman-teman 25% misalkan, terus klik beli Bitcoin. Nah, ini secara otomatis teman-teman akan terproses ya untuk memiliki Bitcoin. Nah, ini udah berhasil ya, order beli telah dipasang ya, terbeli. Oke, berarti di sini teman-teman sudah memiliki Bitcoin. Nah, ini udah ada ya saldonya Bitcoin. Kemudian di sini pun di wallet juga udah ada Bitcoinnya ya. Sudah bisa teman-teman lihat ya, ada Bitcoin saldo aktif 0,019 Bitcoin. Berarti saya sudah resmi ya menjadi pemilik Bitcoin dan memiliki Bitcoin. Nah, selanjutnya kalau saya mau menjual lagi, ya saya klik di bagian marketplace dan saya nanti juga lihat ya pasarnya Bitcoin, baru di situ saya klik jual. Nah, di sini ya balik ke market Bitcoin, kalau teman-teman mau jual ya tinggal klik ya jual Bitcoin, klik di market dan teman-teman bisa glide di sini ya. Kalau mau saya jual 100%, posisi saya 20 juta sekian tadi, bisa langsung klik jual Bitcoin dan di sini Bitcoin sudah terjual.
Artinya teman-teman berhasil melakukan transaksi Bitcoin, entah itu untuk investasi jangka panjang ya dengan limit order dan melakukan DCA secara perlahan, atau di sini teman-teman mau scalpingan ya, mau membeli Bitcoin sekarang untuk dijual 1 jam lagi itu juga bisa. Ya. Ketika marketnya naik, teman-teman akan memperoleh keuntungan dari capital gain atau selisih harga beli dan juga harga jual. Nah, itu merupakan tutorial singkat mengenai gimana cara membeli Bitcoin, di mana di sini kita menggunakan platform Indodax ya, salah satu centralized exchange di Indonesia, dan ini pun bisa applicable untuk semua teman-teman ya, pemula ataupun yang udah intermediate ya, atau yang pro juga mungkin ada beberapa insight ya yang didapatkan di sini. Bisa teman-teman terapkan dan juga teman-teman gunakan di centralized exchange manapun ketika teman-teman mau bertransaksi atau membeli Bitcoin. Jadi cukup sekian video tutorial hari ini. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.